Wahai yang mulia AHY, pidato kebangsaanmu itu bagus, tetapi lebih bagus kalau kritiknya ditujukan kepada Paduka SBY hingga PKS. Kalau gak percaya, sebutkan peninggalan bapakmu selain Hambalang dan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak di eranya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guys, hari ini kita akan ngebahas sebuah artikel menarik dari Canton yang berjudul Yang Mulia AHY mengingatkan kita pada ketidakbecusan Paduka SBY, Borokpan dan PKS di zamannya. Saya baru selesai menonton pidato kebangsaan AHY di akun YouTube-nya. Saya mencoba mencermati perubahan seorang AHY dari waktu ke waktu. Itu saya lakukan dengan harapan bahwa seluruh partai-partai di Indonesia itu berkualitas dan berada di jalan yang benar, karena dipimpin oleh ketua umum yang benar. Mengapa itu penting? Karena partai adalah sebuah kapal dan juga wadah demokrasi negara ini. Kalau partainya berkualitas semua, maka legislatif yang membuat aturan serta eksekutif yang menjalankan pemerintahan pasti berkualitas juga. Dan jika legislatif serta eksekutif berkualitas, maka yudikatif yang dipilih oleh kedua lembaga tersebut pun juga otomatis berkualitas. Fungsi ketua umum menurut saya begitu penting, karena sebagus apapun ideologi, visi misi hingga sistem partai, kalau ketua umumnya sebagai pemangku kebijakan buruk, maka itu akan sia-sia belaka. Begitu pula sebaliknya, karena pidato tersebut diberi judul pidato kebangsaan, maka saya akan menyebut AHY sebagai yang mulia. Tercermin dari pidato Yang Mulia AHY, ini ternyata kemampuan beliau berkembang pesat. Hal itu jika dibandingkan saat pertama kali diambil Paduka SBY dari militer untuk memasuki dunia politik. Dulu, saking belum siapnya sampai-sampai beberapa kali tidak datang ketika diundang debat Pilkada Jakarta tahun 2017. Bahkan ketika itu sampai ramai tagar AHY takut debat, dan setelah perdebatan sangat terlihat bahwa ia benar-benar belum siap sehingga melontarkan program rumah apung di tengah-tengah kebingungan terkait solusi apa yang harus dijanjikan agar tidak menggusur, namun normalisasi sungai tetap berjalan untuk penanggulangan banjir. Secara garis besar, pidato kebangsaan Yang Mulia AHY memang bagus. Beliau tidak segan-segan memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah. Di sisi lain, Yang Mulia AHY pun juga memberikan kritikan lewat masukan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi saat ini. Namun, kalau ditelaah secara jeli berdasarkan rekam, jejak, data, serta rasionalitas, kritikan yang berupa masukan tersebut justru menguliti borok dan ketidakbecusan pemerintah Paduka SBY di masa lalu. Pemerintahan yang meninggalkan berbagai masalah di masa kini. Apakah itu? Mari kita ambil beberapa saja. Yang pertama, Yang Mulia AHY menyinggung soal tahun 2045 yang diprediksi sebagai tahun emas bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa itu akan menjadi kenyataan kalau ada 3 syarat yang terpenuhi. Syarat tersebut adalah negara benar-benar aman dan damai, benar-benar adil dan sejahtera, dan yang terakhir benar-benar maju dan mendunia. Kritik yang pertama tersebut sangat bagus dan cocok ditujukan untuk Paduka SBY. Kalau kita ingat, benih perpecahan mencuat saat demo Ahok. Pidato Paduka SBY tentang lebaran kuda bukan mendinginkan, tetapi justru terkesan memprovokasi karena menggiring stigma bahwa Ahok kebal hukum. Bahkan alumni HMI sampai melaporkan Paduka SBY yang dianggap melakukan provokasi. Benih lainnya adalah terkait pembiaran propaganda khilafah di zaman Paduka SBY yang dilakukan oleh HTI. Bahkan hampir difasilitasi oleh TVRI, stasiun TV milik pemerintah. Radikalisme dan pengasuh khilafah sudah jelas mengganggu pondasi pemersatu yaitu Pancasila. Rasa nasionalisme dibiarkan terinjak oleh HTI dan situs-situs pendukung ISIS yang terkesan bebas berkeliaran di zaman kominfonya Paduka SBY dari PKS. Jika Yang Mulia AHY menyinggung soal keadilan, marilah kita kembali menengok bagaimana keadilan sosial di zaman Paduka SBY yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Infrastruktur sebagai fundamental ekonomi di luar Pulau Jawa tidak dipedulikan. 1.300 triliun cuma habis dibakar untuk subsidi BBM. 10 gubernur di Pulau Sumatera pun sampai menyurati Paduka SBY untuk pembangunan jalan tol, tapi tidak digubris. Yang diuntungkan dari subsidi BBM itu cuma orang di Pulau Jawa karena infrastrukturnya sudah bagus. Namun bagi kami yang berada di luar Pulau Jawa,
Harga barang tidak akan berpengaruh oleh subsidi BBM, tetapi mahalnya harga itu disebabkan oleh sulitnya pendistribusian barang. Infrastruktur yang busuk membuat harga barang menjadi mahal. Kalau tidak percaya, BBM yang disubsidi di zaman Paduka SBY tersebut, di Papua harganya ada yang mencapai 50.000 per liter. Memang benar Pulau Jawa adalah kunci pemilu, karena 60% suara ada di sana. Tetapi kami yang ada di luar Pulau Jawa pun juga butuh perhatian dari pemerintah. Yang Mulia AHY juga memberikan contoh bagaimana Korea Selatan cuma butuh waktu 5 tahun untuk maju peradabannya setelah krisis, baik itu kekhasan budaya yang mendunia, teknologi hingga olahraganya. Yang Mulia AHY pun juga harus diingatkan kembali ya, kalau Paduka SBY itu sudah pernah menjabat menjadi presiden selama 10 tahun. Saat ini kita juga tertatih karena semua harus dimulai dari nol pada masa Pak Jokowi. Soal teknologi misalnya, gimana teknologi mau maju kalau menteri di zaman Paduka SBY yang dari PKS itu justru bertanya internet cepat buat apa? Gimana mau maju dunia olahraganya kalau atletnya gak dihargai? Karena baru zaman Pak Jokowi atlet itu kalau menang dapat bonus besar. Selanjutnya, Yang Mulia AHY sang putra Paduka SBY ini juga menuturkan soal kekhasan budaya Korea yang mendunia sebagai contoh. Di negara kita, gimana mau maju kalau propaganda yang mengkerdilkan budaya Indonesia begitu marak sejak zaman Paduka SBY. Dan kalau soal budaya, setiap tahun Pak Jokowi memakai baju adat untuk promosi budaya. Bagaimana dengan Paduka SBY? Enggak kan? Lalu, Yang Mulia AHY menyinggung soal Blackpink. Tetapi ia melupakan bahwa kelompok orang-orang yang mengharamkan musik hingga drakor itu banyak berkeliaran di medsos. Oleh sebab itu, sebelum mengkritik pemerintah, seharusnya ia lebih dulu mengkritik orang-orang tersebut, bukan pemerintah yang selalu mempromosikan budaya. Di kesempatan lain, Yang Mulia AHY juga menyinggung money politik dalam demokrasi. Mungkin beliau ingat tragedi uang 1 sekardus mengalahkan nilai jualnya untuk maju jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2019 kali ya. Jika iya, partai yang menerima duit itu kan semuanya koalisi Demokrat pada masa pemerintahan Paduka SBY, PKS, dan juga PAN. Jadi mestinya ya langsung saja mengkritisi mereka. Masih seputar politik, Yang Mulia AHY pun juga mengatakan bahwa buzzer penyebar fitnah dan kebohongan. Lalu ia pun juga menyinggung ide gagasan hingga keburukan politik identitas dan agama. Itu pun seharusnya ditujukan pada PKS yang sangat jarang menjual gagasan, tetapi begitu sering menjual isu agama dalam meraih simpati. Soal menyebar hoax yang bisa kita samakan dengan fitnah, petinggi PKS pun juga beberapa kali sebar hoax. Dan PKS pun memiliki buzzer berjumlah jutaan, cuma sebutannya diganti dengan relawan digital. Kalau kita ingat John Ruh yang pernah dipenjara karena hoax, itu pun dulu juga dianggap kader PKS karena kerap memuja PKS. Jadi silahkan Yang Mulia AHY terlebih dahulu kritik PKS ya. Dalam pidato kebangsaan, Yang Mulia AHY juga menyinggung potensi kemiskinan yang bisa terus naik setelah pandemi. Hanya itu, pemerataan pembangunan pun ia singgung untuk masukan. Namun di sisi lain, ia pun mengkritisi soal anggaran infrastruktur yang masih besar di tengah pandemi, bukan kesehatan. Inilah anehnya Yang Mulia AHY yang sejak lahir sudah kaya raya. Di satu sisi memberikan masukan panjang lebar terkait perkembangan teknologi, potensi kemiskinan setelah pandemi, tetapi mengkritisi upaya yang tertuang dalam percepatan infrastruktur. Anggaran infrastruktur itu tidak mengganggu anggaran kesehatan. Untuk fokus kesehatan, Wisma Atlet, asrama haji, dan banyak tempat lainnya disulap oleh pemerintahan sebagai tempat yang lengkap untuk sarana kesehatan. Vaksinasi sebagai kunci kita bisa kembali hidup normal. Berdampingan dengan corona pun prosesnya sudah menempati urutan ke-6 dunia soal pencapaiannya. Dan di akhir tahun, pemerintah juga sudah menargetkan untuk mendatangkan 370 juta vaksin. Ingat, syarat kita bisa hidup berdampingan dengan corona itu salah satunya memaksimalkan vaksinasi. Hal itu sejalan dengan persiapan Indonesia untuk tahun depan yang akan menjadikan pandemi sebagai endemik. Mempersiapkan kita semua hidup berdampingan dengan corona yang gak akan hilang. Anggaran infrastruktur saat ini tetap besar agar angka kemiskinan tidak tumbuh tinggi. Infrastruktur itu membantu petani untuk bisa panen berkali lipat berkat bendungan dan pengairan. Infrastruktur itu menekan biaya kirim sehingga berdampak pada biaya operasional yang murah. Margin atau untung petani pun lebih besar. Infrastruktur itu pun juga terkait dengan bidang teknologi yang banyak bergantung pada internet.
Saat ini selain palaparing, Indonesia pun juga sedang menggeber infrastruktur internet Satria yang diprediksi akan memerdekakan internet 150 kawasan di Indonesia. Wow, internet itu penting, apalagi di masa ada corona. Kita semua dituntut untuk memaksimalkan fungsi teknologi termasuk internet. Kita bisa bayangkan, belum lama ini viral, orang beli kuota pakai emas karena mahalnya akses internet di pedalaman. Wahai yang mulai AHY, Paduka SBY itu udah 10 tahun menjabat tapi tak menghasilkan fundamental yang baik bagi kami rakyat jelata. Cina sebelum menjadi negara besar terlebih dahulu menggeber infrastruktur. Bahkan, Amerika saat ini pun juga ada pajak khusus infrastruktur. Meskipun keadaan lagi pandemi, infrastruktur itu adalah fundamental. Selanjutnya, Yang Mulia AHY pun menyinggung soal sumber daya alam. Di era Pak Jokowi, Blok Rokan sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina dari kepemilikan asing. 51% saham Freeport pun juga sudah dicaplok pada zaman Pak Jokowi, bukan zaman Paduka SBY. Justru kalau kita ingat, di zaman Paduka SBY itu, Zulkifli yang saat itu jadi Menteri Kehutanan memberikan lahan seluas 25 kali dari Jakarta untuk perusahaan perkebunan. Sedangkan di era Pak Jokowi, pemerintah banyak memberikan hak kelola kepada rakyat kecil. Wahai Yang Mulia AHY, pidato kebangsaanmu itu bagus, tetapi lebih bagus kalau kritiknya ditujukan kepada Paduka SBY hingga PKS. Kalau gak percaya, sebutkan peninggalan bapakmu selain Hambalang dan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak di eranya. Ini bukan soal gak mau menerima kritikan dari Yang Mulia AHY, darah biru pewaris tahta Demokrat dari Paduka SBY. Tetapi ini soal sebuah relevansi masukan dan juga kritik tersebut. Udah itu aja dari Ca Anton. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nantikan Suara Rana selanjutnya hanya di channel 2045 TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.